Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya terpaksa mengulangi lagi yang saya sampaikan tadi karena ternyata tidak ada suaranya sama sekali. Dan ini mudah-mudahan tidak ada masalah lagi ya Sobat RH sekalian. Kita berusaha melihat dan mencari apakah ada masalah atau tidak dari sisi suaranya. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi ya. Ini saya mau membacakan lagi ya. Pakar duga ada obsesi pemerintah buktikan FPI terkait terorisme. Jadi luar biasa ya. Oke, mudah-mudahan suaranya bagus ya. Ingat mic, ada yang sabotase nih. Diulang kayak aneh, Puan, jangan dilemut lagi dong. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi Sobat RH sekalian ya. Berikan masukan kalau memang masih ada masalah, tapi sepertinya tidak karena saya sudah hidupkan mic-nya. Coba kita bacakan berita ini ya. Pakar duga ada obsesi pemerintah buktikan FPI terkait terorisme sebagaimana dilansir oleh Detikcom Selasa 30 Maret 2021 pukul 21.16 waktu Indonesia bagian Barat. Jakarta, pengamat terorisme Sidney Jones berbicara mengenai dugaan adanya obsesi pemerintah seolah-olah Front Pembela Islam FPI terkait dengan terorisme. Sidney menilai adanya dugaan itu berhubungan dengan peristiwa pembaiatan massal ke ISIS di Makassar pada 2015. Saya kira sekarang ini seperti ada obsesi pemerintah dengan FPI, seolah-olah ini membuktikan bahwa FPI terkait terorisme. Sebetulnya menurut bahwa beberapa orang, bukan beberapa, tapi ratusan orang Makassar ikut satu program pembaiatan massal pada bulan Januari tahun 2015. Jadi sudah lama ya. Dan pada waktu itu memang ada kolaborasi antara FPI dan Ustadz Basri, dan Ustadz Basri yang menjadi pimpin dari pembaiatan itu, kata Sidney dalam tayangan The Rooftop Terror Bomber Milenial di Detikcom Selasa 30 Maret 2021. Jadi ejaannya kurang sempurna, maklum orang asing ya. Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict itu mengatakan bahwa 3 bulan setelah pembaiatan massal tersebut, FPI mengeluarkan pernyataan sikap serta menjauhkan diri dari peristiwa pembaiatan itu. Tetapi 3 bulan kemudian pada bulan April tahun 2015 sudah ada pernyataan jelas dari FPI Makassar dan FPI Pusat bahwa mereka tidak ada kaitan lagi dengan ISIS, dan juga FPI Makassar sudah menjauhkan diri apa yang terjadi dengan ISIS dan pembaiatan massal itu, katanya. Sidney menyebut pada saat itu masih ada anggota FPI yang ingin bergabung dengan ISIS. Dia mengatakan mereka aktif dengan ISIS pimpinan Ustadz Basri tapi tak lagi aktif dengan FPI. Pada saat itu kelompok FPI yang masih ingin bergabung dengan ISIS sudah bergabung dengan Ustadz Basri. Jadi mereka aktif dengan Ustadz Basri, tidak dengan FPI setahu saya jelasnya. Jadi saya kira harus membedakan apa yang terjadi pada pembaiatan massal pada waktu banyak orang tidak mengerti apa itu ISIS dan bagaimana sifatnya. Daulah Islamiyah yang didirikan di Suriah dengan aksi-aksi kemudian sambungnya. Ya, Sobat era sekalian ya, itu yang ingin saya bacakan tadi. Sayang suaranya tidak jelas, mati, tapi mudah-mudahan ini suaranya nggak ada masalah lagi ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi suaranya ya. Bukan tidak lagi ada lagi masalah, tidak ada lagi masalah suaranya ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah wah gawat ya kalau pemerintah menginginkan mengecap satu kelompok sebagai teroris sehingga memiliki legitimasi untuk melakukan apapun terhadap kelompok tersebut. Ya, jadi dipaksakan labeling itu. Tapi dalam konteks ini kita harus paham mengenai 2 hal paling tidak ya. Pertama, tentu terkait dengan pernyataan Sidney Jones itu bahwa memang benar waktu itu ada pembaiatan tahun 2015. Tapi itu konteksnya adalah sepertinya ya dikesankan dari apa yang dikatakan Sidney Jones, ketidaktahuan mereka terhadap apa itu ISIS. Jadi mungkin mereka berpikir adalah ISIS ini
mau memperjuangkan daulah Islamiyah ya dengan cara yang baik, terhormat ya sesuai dengan cita-cita mulianya, tetapi belakangan menjadi kelompok yang kejam, kelompok terorisme. Dan itu pun sebenarnya dalam konteks global kita juga patut bertanya, siapa ini ISIS, siapa yang mendirikannya, link kepada siapa dia dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena konstelasi politik global kadang-kadang tidak sesederhana itu. Termasuk juga misalnya kehadiran Osama bin Laden dalam war on terrorism sebagai sebuah target utama. Osama bin Laden berakhir, ada ISIS ya. Jadi ada ketidaktahuan kelompok-kelompok tertentu di Indonesia yang barangkali sudah melangkah keliru dalam melangkah untuk dibaiat oleh kelompok semacam ISIS. Itu yang pertama. Nah, bagian yang pertama ini mengatakan bahwa khusus untuk FPI 3 bulan setelah baiat tersebut, ya, sebagaimana disampaikan Sidney Jones, mereka justru menarik diri dari ISIS. Anggota FPI yang masih ingin berafiliasi dengan ISIS kemudian justru lebih akrab dengan Ustadz Basri. Itu satu soal yang mengindikasikan bahwa FPI bukanlah kelompok terorisme, atau kalaupun awalnya tergoda untuk dibayat ISIS, kemudian bukan lama-lama, kemudian mereka sadar 3 bulan kemudian dan mereka akhirnya menjauh dari ISIS tersebut. Itu satu. Yang kedua, sobat era sekalian, kalaupun ya benar FPI itu adalah ISIS, tentu benar tidaknya harus disampaikan secara jelas ya. Secara jelas itu maksudnya begini, jangan sampai kemudian keterlibatan itu adalah keterlibatan yang dibuat-buat. Katakanlah genuine misalnya. Kalau genuine, maka itu pun tidak cukup alasan untuk mengkeranjangkan semua organisasi. Karena yang namanya kejahatan, pelanggaran pidana adalah individual responsibility. Siapa yang berbuat, siapa yang menyuruh lakukan, dialah yang bertanggung jawab. Jadi tidak berarti kalau ada warga negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri, tiba-tiba seluruh warga negara Indonesia dinyatakan bersalah atau tipenya sama dengan mereka. Tidak seperti itu. Jadi pasti mengenal yang namanya individual responsibility. Kenapa saya ngomong begini sobat era sekalian? Jangan sampai semangat menterorkan itu, menterorkan tersebut, meneroriskan tersebut justru menghilangkan esensi yang sesungguhnya, yaitu pencarian keadilan bagi pihak-pihak yang saat ini sedang mencari keadilan. Pertama tentu saja 6 laskar FPI dan keluarganya yang tewas tertembak atau ditembak oleh aparat keamanan pada tanggal 7 Desember. Yang kedua tentu Habib Rizik yang saat ini sudah 100 hari lebih ditahan baik di Polda maupun di Mabes Polri dan sekarang menghadapi sidang maraton 2 kali dalam 1 pekan. Ya. Dan yang ketiga tentu saja pembubaran FPI itu sendiri tanpa kesalahan dan tanpa due process of law. Nah, ketiga ini penting untuk ditelaah lebih lanjut. Yang penting adalah ada sikap adil dari penguasa untuk tidak mengkondem mereka sebagai kelompok teror sehingga seolah-olah memiliki legitimasi untuk membubarkan organisasi mereka, untuk menangkap dan menahan imam mereka dan bahkan membunuh pengawal-pengawal imam atau anggota-anggota FPI itu sendiri. Jadi kita harus terus mengingatkan bahwa negara ini adalah negara yang berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab, dan negara ini dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa, ya, bukan untuk memojokkan, bahkan katakanlah menghilangkan eksistensi suatu kelompok masyarakat. Tidak demikian, ya. Mudah-mudahan ini hanya sinyalemen saja, walaupun tentu ya seorang Sidney Jones yang mendalami soal ini ya patut juga didengar, dan pemerintah dalam hal ini penegak hukum tidak berupaya dan tidak terobsesi untuk
menjadikan FPI sebagai victim, sebagai the common enemy, sebagai musuh bersama, sehingga apapun yang dilakukan terhadap mereka menjadi justified, seolah-olah ada justifikasinya, termasuk penghilangan nyawa 6 orang laskarnya. Ya, sobat era sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan ini terdengar. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diober pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.